Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Lanjutan. Adapun nama kelompoknya kami berdua. Yang pertama ada saya Pak Yanadi, terus Saya Rahmat Rizky. Di sini kami akan mempraktekkan masas pada cedera engkel. Seolah-olah Rahmat Rizky ini adalah pasien yang mengalami cedera pada bagian engkel. Nah, sebelum kita masas, pastiin tidak ada pembengkakan pada bagian yang cedera. Karena kita engkel, bisa maju kameramen. Karena kita engkel, kita harus periksa dulu nih di bagian sininya. Di bagian sininya, lagi di bagian sininya. Nah, kalau terdapat bengkak atau masih masa akut itu tidak boleh dimasas. Kenapa? Karena masih ada darah-darah yang empuk di sini nih. Masih ada namanya apa gitu. Pokoknya masih ada pembengkakan, itu tidak boleh dimasas. Harusnya dikasih metode rest terlebih dahulu. Nah, untuk pasien ini sudah tidak ada namanya pembengkakan, jadi bisa langsung dimasas. Nah, sebelum kita masas, kita harus bandingkan kaki yang cedera pada pasien ini sebelah kanan ya, FYI sebelah kanan. Terus yang kiri ini normal. Nah, kita harus bandingkan range of motionnya dulu. Jadi suruh pasien buat ngeregangin kakinya. Coba ke depan nih. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini lebih pendek daripada yang sebelah kiri. Berarti ada masalah nih di ankle sininya nih. Ada ketegangan, jadinya range of motionnya nggak bisa maksimal yang sebelah sini. Jadi langsung aja kita masas terapi cedera ankle-nya ini. Step pertama itu kita harus ngasih minyak, jangan belit-belit karena kalau pelit nanti ukurannya sempit. Kalau pelit nanti kesat, nanti tangan sama kulitnya itu masasnya kurang enak lah, jadi kesat dan bisa nyebabin iritasi pada kulit, jadi nanti malah merah-merah pasiennya. Jadi ngasihnya jangan dikit-dikit. Nah, buat step awal itu yang dimasas bagian atas nih, tungkai kakinya. Ini kan yang cedera di sini, jadi kita hantam atasnya dulu nih, dengan cara evaluasi. Fluorase seperti ini. Informasi juga tambahan, kalau mau fluorase kayak gini, pastiin badan itu berada di atas yang kita masas. Jadi seperti ini. Nah, buat apa? Buat ngasih tenaga biar masasnya itu nggak asal masas doang tanpa tenaga gitu. Jadi harus kayak gini, dan tangan pastiin lurus. Supaya tenaganya maksimal gitu ke pasien. Dan pasti juga pasien nggak ngerasain sakit. Jadi kita tanya, segini udah pas belum? Kurang dikit lagi. Kurang kencang? Iya, kurang kencang. Nah, kita harus pasti tanya supaya pasien ini nyaman. Karena kalau kita masas itu kenyamanan pasien nomor 1. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita masas bagian ototnya. Ingat ya, yang dimasas itu bagian otot. Jangan tulang, ini tulang nih, tong, ini tulang. Ada bunyinya. Yang kita masas ototnya. Nah, kita masas seperti ini, oke? Nah, sudah, nggak usah lama-lama. Kalau udah sekiranya cukup, kita cukupin. Langsung kita masuk ke bagian kedua. Tadi kan tungkai. Kemudian bagian bawah. Pada cedera ini kan ankle tadi atas, kemudian sekarang bawah. Yaitu masuk ke bagian punggung kaki. Sama, kita evaluasi juga. Tekniknya macam-macam ya. Yang penting tujuannya sama, buat ngalirin darah ke atas. Bisa seperti ini, pakai jari-jari, atau kalau saya biasanya pakai ini ibu jari. Jadi lebih grip gitu gerakannya. Jadi seperti ini, tetap dievaluasi. Ingat ya, jangan bagian tulangnya. Ini kan ada ruas-ruas jari. Tetap kita harus bagian ototnya. Ini harus bagian ototnya. Terus, nah di atasnya aja ya, punggung kakinya memasas. Nah, setelah sudah, mundur lagi dong. Nah, habis tempat yang kedua, ke segmen yang kedua, kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu pada bagian ankle-nya. Nah, ini pada bagian ankle-nya ini harus hati-hati karena kalau dia belum
cedera yang lumayan parah itu disentuh aja bisa sakit. Jadi kita harus tanya pasien dulu sambil kita massage pelan-pelan supaya merilekskan otot-otot yang ada pada bagian cederanya, tapi harus hati-hati karena bagian itu adalah bagian cederanya. Kita massage pelan-pelan sambil kita tanya sakit nggak? Udah. Oh, kita tanya sambil massage pelan-pelan ke atas gimana gerakannya kurang nggak? Cukup ya, karena bagian sini ada bagian cederanya jadi harus pelan-pelan. Mari kita eksplorasi lagi, ingat ya jangan pas bagian tulangnya tapi di sisi kiri dan sisi kanan bagian ankle. Ingat minyaknya jangan pelit-pelit, walaupun minyak mahal tapi harus harus tetap ngasihnya jangan sedikit lah, karena yang tadi di awal dibilang takutnya iritasi malah nyebabin kulit pasien merah-merah. Nah, setelah bagian telentang sudah, masuk ke bagian berikutnya yaitu bagian telungkup. Nah, bagian telungkup ini gerakannya atau urutannya sama seperti tadi pada saat kita telentang, yaitu bagian atasnya dulu. Nah, sekarang kita bagian gastro atau bagian betis. Massage. Sama ya, gerakannya harus lurut. Jadi atas, bawah, atas, bawah. Kalau kurang keras bisa ditanya ke pasien. Gimana mau apakah kekencengan atau kepelanan? Kepelanan. Oh, kepelanan. Iya. Nah, bisa kita tambahkan lagi kekuatannya dengan menaruh beban di atas bagian betis pasien. Jadi seperti ini badannya. Nah, buat tekanannya lebih kencang dibanding yang tadi yang pertama. Terus dengan gerakan eksplorasi seperti ini. Ini harus lurut gerakannya ke atas. Kalau bisa konstan supaya pasiennya ini rileks. Nah, cukup. Setelah cukup, masuk ke bagian yang kedua yaitu bagian mata kaki. Mata kaki ini perlu juga kita rilis atau kita relaksasi karena nantinya bagian sini yang akan kita lakukan traksi. Jadi kalau sini masih tegang, kita lakukan traksi, nanti takutnya malah lebih parah karena otot-ototnya masih tegang. Jadi harus kita rilis dulu otot-ototnya dengan cara eksplorasi. Itu seperti ini. Tidak usah terlalu kencang, tetapi ngena. Nah, cukup. Setelah cukup, telentang lagi. Anduknya dong. Nah, setelah cukup, yang terakhir kita lakukan yang namanya traksi, atau bisa dibilang juga reposisi, bisa masuk. Tapi kalau di massage traksi yaitu untuk mengembalikan sendi yang sebelumnya mengalami cedera atau mungkin tidak pada tempatnya. Jadi caranya itu kita harus menggunakan handuk. Kenapa harus pakai handuk? Karena supaya nggak selip. Jadi kalau kita pakai tangan ini kan bekas minyak, jadi takutnya kurang nyaman, pegangannya juga nggak kurang nge-grip, jadi harus pakai handuk. Jadi kita taruh di atas seperti ini. Nah, taruh atas seperti ini. Nah, bagian tangan kanan guys, itu di atas ini. Nih, 4 ibu jarinya di atas, jempolnya di belakang. Lalu bagian tangan kiri itu megang tumit pasien. Ini kita pegang tumit. Nah, yang kita tarik bukan yang ini. Ini bukan yang kanan. Bukan yang di atas, tapi yang di bawah. Yang kita tarik itu yang bawah. Kita tarik ke depan nih. Kalau bisa ini ada yang megangin atau minta bantuan orang buat pegangin. Cuman kalau saya bisa nih, saya tahan. Gak usah kameramen. Fokus. Jadi saya tahan pakai dengkul. Jadi yang ini saya tahan pakai dengkul, nah ini saya tarik. Pasien bisa suruh pegangan ya, pegangan kasur atau
pegangan harapan. Pegangan kasar ya. Ini udah, yes. Ya. Baik, Sikat. siap ya. Ini kita tarik bagian bawahnya. Tarik. Nah, lalu yang ini nekuk ke depan. Nah, ulang ya. Gerakannya kita tarik. Nah, sampai ininya ke atas. Sambil kita tanya pasien apakah sudah enakan atau belum, gimana pasien? Apa kurang berasa bang tarikannya? Oke, kurang berasa tarikannya. Mungkin benangnya kurang bagus. Oke simpel sebut itu. Pakai tambang. Ya, kita ulang. Ingat yang ditarik ininya nih, bawahnya. Kita tarik sekali lagi. Nah, bunyi tadi klik gitu. Kalau pakai speaker tadi kedengeran di sini. Terus itu nggak copot bang tinggalnya? Hah? Tinggalnya Enggak, nggak karena copot. kita harus hati-hati juga ya. Nih, hati-hati bagian sini itu sendinya rawan cedera. Apalagi kalau pasien cederanya itu udah kronis. Jadi ke kena dikit cedera. Nah, itu harus lebih hati-hati penanganannya. Jadi kita traksinya juga harus hati-hati kayak gitu. Nah, setelah sudah maju lagi, kita bandingin last of motionnya nih. Nah, lihat nih, sudah sama kan bim salah bim, pas sulap dengan sihir, ternyata sama. Udah sama nih, kiri kanan. Nah, berarti itu tandanya massage atau treatment yang saya berikan ke pasien ini bisa dikatakan berhasil karena sudah mengembalikan gerak range of motionnya. Namun jangan berhenti sampai sini aja, pasien juga harus melakukan treatment terapi latihan supaya mengembalikan kekuatan otot yang ada pada ankle-nya. Mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 cedera ankle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah bener anjing, kamu bisa lari.